Halo teman-teman inspiratif, selamat datang kembali di cerita penuh makna inspirasi. Tempat di mana setiap kisah hidup membawa pelajaran yang menginspirasi. Kali ini kita akan menyimak sebuah cerita yang penuh dengan emosi dan keputusan yang menyakitkan. Cerita tentang seorang TKW cantik yang bekerja di Arab Saudi, jatuh cinta pada majikannya, dan apa yang terjadi ketika kenyataan mengungkapkan perasaan yang sangat berbeda. Apakah cinta itu selalu berbuah manis? Apakah kadang-kadang kita harus berhadapan dengan kenyataan yang pahit? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Aisyah adalah seorang wanita muda asal Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi dengan harapan memperbaiki nasib keluarganya. Sejak awal kedatangannya, ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang pria bernama Fahad. Fahad, seorang pria berkewarganegaraan Arab yang sukses, kaya raya, dan dia adalah seorang duda, memiliki rumah besar dengan banyak pekerja. Namun, meskipun ia memiliki segalanya, ia merasa kesepian dan merasa hidupnya kurang lengkap. Di tengah kesibukannya, menjalankan bisnis, dan mengelola harta kekayaannya, Fahad tak pernah punya banyak waktu untuk dirinya sendiri. Aisyah yang masih muda, cantik, dan penuh semangat bekerja keras di rumah Fahad. Pekerjaan sehari-harinya adalah membersihkan rumah besar itu, mencuci pakaian, memasak, dan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Ia tidak pernah merasa lebih dari seorang pembantu, dan ia tahu bahwa jarak antara dirinya dan Fahad tidak hanya secara fisik, tapi juga sosial. Namun, kehidupan ini adalah pilihan yang dibuat demi masa depan yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, Aisyah mulai merasakan sesuatu yang berbeda dengan Fahad. Awalnya, Fahad hanya memperlakukan Aisyah seperti majikan pada umumnya, memberikan instruksi pekerjaan dan sesekali memberikan ucapan terima kasih. Tetapi, ada sesuatu dalam sikap Fahad yang berbeda dari majikan lainnya. Fahad tidak pernah terlihat sombong, dan seringkali ia memberikan perhatian lebih kepada Aisyah. Kadang-kadang, ia akan memanggil Aisyah untuk duduk bersama di ruang makan, mengobrol ringan tentang keseharian atau hal-hal sederhana lainnya. Pada awalnya, Aisyah tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia tahu bahwa Fahad adalah majikannya, dan sebagai seorang TKW, ia harus menjaga jarak profesional. Namun, semakin sering mereka berbicara, Aisyah mulai merasa ada yang berbeda. Setiap kali Fahad memberikan pujian atas pekerjaannya, Aisyah merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan sejak datang ke Arab Saudi. Seperti kebanyakan pembantu lainnya, ia merasa dirinya selalu dipandang sebelah mata. Tetapi dengan Fahad, itu tidak terjadi. Saya sangat menghargai kerja kerasmu, Aisyah. Kamu membuat rumah ini menjadi lebih hidup, kata Fahad suatu hari, sambil memandangnya dengan mata yang penuh perhatian. Aisyah tersenyum dan menjawab, "Terima kasih Tuan, saya hanya melakukan yang terbaik." Namun, di dalam hatinya, Aisyah merasakan ada perasaan yang mulai tumbuh. Perasaan itu datang perlahan, tidak terduga. Setiap kali Fahad memujinya, Aisyah merasa semakin dekat dengan pria itu. Meskipun ia tahu bahwa perasaan semacam itu tidaklah tepat, hati kecilnya berkata sebaliknya. Fahad memang baik, dan meskipun status mereka berbeda, Aisyah merasa ia diperlakukan dengan rasa hormat yang jarang ia temui. Hari demi hari, interaksi mereka semakin banyak. Terkadang, Fahad akan mengajak Aisyah berbicara lebih lama, menceritakan kisah-kisah hidupnya. Fahad bercerita tentang kehidupan sebelumnya bersama istrinya yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Ia mengungkapkan rasa kesepian yang ia rasakan setelah kehilangan istrinya. Aisyah, yang mendengarkan dengan empati, mulai merasa lebih terhubung dengan Fahad. Ia tidak hanya melihatnya sebagai majikan, tetapi juga sebagai seorang pria yang sangat manusiawi, penuh keraguan dan kekosongan di hatinya. "Aisyah, kadang aku merasa sangat kesepian. Tidak ada yang mengerti aku seperti kamu," kata Fahad suatu malam ketika mereka duduk bersama setelah makan malam. "Terkadang, aku merasa seperti dunia ini terlalu luas, dan aku hanya sendiri di dalamnya." Aisyah mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa ada kehangatan dalam suara Fahad yang jarang dia temui sebelumnya. Ia tahu bahwa ini adalah sebuah tanda bahwa perasaan mereka sudah melampaui batas-batas profesional yang semula ada. Keesokan harinya, Aisyah merasa bingung dengan perasaan yang baru saja muncul dalam dirinya.
Setiap kali dia bertemu Fahad, ada sesuatu yang menggetarkan hatinya. Kata-kata manis yang Fahad ucapkan, perhatian yang dia berikan, dan perhatian yang semakin sering ia tunjukkan membuat Aisyah terbuai. Ia mulai merasa bahwa hubungan mereka mungkin lebih dari sekadar hubungan antara majikan dan pembantu. Namun, Aisyah tetap berusaha menahan perasaannya. Ia tahu bahwa status sosial mereka sangat berbeda. Fahad adalah seorang pria kaya, sukses, dan memiliki banyak pengaruh. Sementara ia hanyalah seorang wanita dari desa yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Aisyah mencoba untuk tetap menjaga jarak, tidak ingin terjebak dalam perasaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Aisyah duduk di ruang tamu, mengistirahatkan tubuhnya yang lelah. Fahad datang dan duduk di sampingnya, menawarkan segelas teh. Mereka berbicara tentang pekerjaan dan kehidupan, tetapi suasana malam itu terasa berbeda. Tidak seperti biasanya, percakapan mereka semakin pribadi. "Aisyah, aku merasa sangat nyaman ketika aku berbicara denganmu," kata Fahad sambil tersenyum. "Kamu adalah wanita yang berbeda dari yang lainnya. Aku merasa ada kedamaian ketika aku di dekatmu." Aisyah hanya bisa tersenyum, merasa hatinya berdegup kencang. Ia tidak bisa membantah bahwa kata-kata Fahad itu membuat hatinya terasa hangat, tetapi di sisi lain, ia merasa ragu. Bagaimana mungkin ia, seorang pembantu, bisa merasakan hal seperti ini terhadap seorang majikan? Fahad, yang sepertinya semakin menyadari perasaan Aisyah, melanjutkan percakapan itu. "Aisyah, kamu tahu bahwa aku sangat menghargai kehadiranmu di sini, bukan?" katanya dengan lembut. "Kamu selalu bekerja keras, selalu ada ketika aku membutuhkanmu. Tidak banyak orang yang bisa seperti itu." Aisyah merasa terharu dengan kata-kata Fahad, dan dalam hati kecilnya ia merasa dihargai. Tapi ia juga merasa takut dengan perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Apakah ini hanya sementara? Apakah Fahad benar-benar peduli padanya? Ataukah ini hanya bentuk kebaikan yang diberikan oleh seorang majikan? Aisyah mencoba menenangkan pikirannya, berusaha untuk tidak terlalu terbawa perasaan. Namun, setiap kata Fahad semakin membuatnya merasa lebih dekat dengan pria itu. Sebuah kedekatan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Pada malam yang penuh keheningan itu, Aisyah merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian biasa. Ia merasa ada kekuatan dalam tatapan Fahad, dalam cara dia berbicara, dan dalam setiap kata manis yang keluar dari mulutnya. Aisyah mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang lebih dibalik kata-kata manis itu. Namun, apakah itu benar-benar cinta? Ataukah hanya sesuatu yang lebih sederhana, seperti keinginan untuk merasa dihargai? Aisyah tidak tahu. Malam itu, setelah percakapan yang hangat dan penuh pengertian, Aisyah merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia merasa sedikit lebih dekat dengan Fahad, dan perasaan itu mulai mengusik hati kecilnya. Apakah ini hanya perasaan biasa, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Ia merasa bingung. Sebagai seorang pembantu, dia tahu betul bahwa perasaan semacam itu tidak seharusnya muncul. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin sulit baginya untuk menahan perasaan itu. Setelah beberapa hari berlalu, hubungan antara Fahad dan Aisyah semakin intens. Mereka mulai berbicara lebih sering dan lebih pribadi. Fahad mulai mengungkapkan hal-hal yang lebih mendalam tentang dirinya, tentang kesepian yang ia rasakan setelah ditinggal istrinya. Setiap kali mereka berbicara, Aisyah merasa terikat pada setiap kata yang Fahad ucapkan. Ia merasa bahwa Fahad benar-benar memerlukan seseorang, dan ia merasa terhormat bisa menjadi orang yang mendengarkan. Pada suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, Fahad mengundang Aisyah untuk duduk bersamanya di ruang tamu. Tidak ada yang spesial, hanya suasana tenang dan nyaman. Fahad memulai percakapan dengan pertanyaan yang tidak biasa. "Aisyah, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, tentang hidupmu di Indonesia. Apa yang kamu impikan? Apa yang kamu harapkan dari hidup ini?" tanya Fahad dengan lembut. Aisyah terdiam sejenak, merenung. Ia merasa ada yang berbeda dalam pertanyaan Fahad kali ini. Ia tidak hanya tertarik pada pekerjaannya, tetapi pada dirinya sebagai pribadi. Hal ini membuat Aisyah merasa dihargai lebih dari sekadar seorang pembantu. Ia mulai membuka diri, menceritakan kehidupan lamanya di Indonesia, dan bagaimana dia merindukan keluarganya yang jauh.
Saya berharap suatu hari nanti bisa pulang dan melihat keluarga saya bahagia. Jawab Aisyah dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Fahad tersenyum dan mengangguk, menunjukkan bahwa ia mendengarkan dengan tulus. Kamu adalah orang yang kuat, Aisyah. Aku bisa melihatnya. Aku rasa kamu berhak mendapatkan kebahagiaan. Kata-kata Fahad itu mengena di hati Aisyah. Ia merasa seolah-olah semua perjuangannya selama ini dihargai. Dalam keheningan itu, mereka hanya saling memandang satu sama lain. Dan untuk pertama kalinya, Aisyah merasa bahwa ada ikatan yang lebih dalam antara dirinya dan Fahad. Namun, semakin sering mereka menghabiskan waktu bersama, semakin sulit bagi Aisyah untuk menjaga jarak. Fahad selalu memperlakukan Aisyah dengan penuh perhatian. Bahkan kadang-kadang mengajaknya keluar rumah untuk makan malam atau jalan-jalan di taman. Aisyah merasa tidak mampu menahan diri. Perasaan itu tumbuh begitu cepat, dan ia mulai merasa bahwa mungkin saja Fahad merasa hal yang sama. Suatu malam, ketika mereka duduk berdua di ruang tamu setelah makan malam, Fahad mendekatkan dirinya kepada Aisyah. Aisyah, kamu tahu, aku merasa sangat nyaman di dekatmu, kata Fahad dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Aisyah tidak tahu harus bagaimana. Perasaan yang selama ini ia pendam mulai terasa sangat kuat. Tatapan mata Fahad yang penuh dengan kehangatan dan sentuhan lembutnya membuat hatinya berdebar kencang. Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa, jawab Aisyah, mencoba menahan perasaannya. Fahad tersenyum, lalu berkata, kamu tidak perlu berkata apa-apa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku peduli padamu. Aisyah merasa tubuhnya semakin tegang. Perasaan yang selama ini ia coba hindari, kini terasa begitu nyata. Namun, sebelum ia sempat berkata sesuatu, Fahad sudah lebih dekat dan perlahan-lahan mencium bibirnya. Aisyah terkejut, namun perasaan yang ia miliki lebih kuat daripada rasa takut atau bingung yang ia rasakan. Dalam sekejap, mereka terjerat dalam ciuman itu, dan Aisyah merasa dunia seakan berhenti berputar. Malam itu, Aisyah dan Fahad menghabiskan waktu bersama. Hubungan mereka yang awalnya hanya terbatas pada interaksi profesional, kini berkembang menjadi hubungan yang lebih intim. Aisyah merasa terperangkap dalam perasaan itu, namun di sisi lain, ia juga merasa ada kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, Aisyah merasa cemas dan bingung. Perasaan yang ia rasakan semalam membuatnya merasa tak terkendali. Ia merasa seolah-olah dirinya telah melangkah terlalu jauh, namun perasaan itu terus menguasainya. Fahad, yang tampaknya tidak merasa cemas atau ragu, perlahan mulai mendekatinya lebih sering. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja. Dan semakin sering pula, Fahad memperlihatkan perhatian yang lebih dari sebelumnya. Namun, Aisyah merasa bahwa ia mulai terjerumus dalam perasaan yang tidak seharusnya ada. Ia adalah seorang pembantu, dan Fahad adalah majikannya. Ia tahu, meskipun perasaan itu terasa indah, hubungan mereka tidak bisa berkembang lebih jauh. Ia tidak ingin menjadi wanita yang hanya dipandang sebagai pelampiasan dari kesepian seorang pria kaya. Pada suatu malam, setelah beberapa minggu hubungan mereka semakin dekat, Fahad mengundang Aisyah untuk makan malam di luar. Mereka pergi ke restoran mewah di kota, sebuah tempat yang biasa didatangi oleh orang-orang kaya dan terkenal. Aisyah merasa canggung, namun di sisi lain, ia merasa sangat dihargai. Terima kasih Tuan untuk kesempatan ini. Saya tidak pernah membayangkan bisa makan di tempat seperti ini, kata Aisyah dengan rasa terima kasih. Fahad tersenyum dan memegang tangannya. Kamu berhak mendapatkannya, Aisyah. Kamu adalah wanita yang luar biasa. Mereka berbicara banyak tentang kehidupan dan masa depan. Namun Aisyah merasa ada yang tidak biasa dalam sikap Fahad malam itu. Ia tidak tahu apakah itu hanya perasaannya saja. Namun ada sesuatu yang tampaknya berbeda. Fahad lebih sering memandangnya dengan tatapan yang sangat intens. Seperti ada sesuatu yang ingin ia ungkapkan. Setelah makan malam selesai, mereka berjalan pulang. Di sepanjang jalan, Fahad berhenti sejenak dan berkata dengan suara serius, Aisyah, ada hal yang harus aku katakan padamu. Aisyah menatapnya dengan cemas, merasa tidak siap untuk apa yang akan Fahad katakan.
Aku tidak bisa terus berpura-pura. Aku tidak ingin kamu salah paham. Aku tidak benar-benar mencintaimu, Aisyah, kata Fahad dengan suara datar. Aisyah merasa seolah-olah dunia runtuh di hadapannya. Semua yang telah ia rasakan, semua kebahagiaan dan harapan yang ia bangun, tiba-tiba hancur begitu saja. Apa maksud Tuan? Tanyanya dengan suara bergetar. Fahad menghela napas dan berkata, aku hanya melampiaskan rasa kesepianku. Aku tidak pernah berniat untuk mencintaimu, Aisyah. Aku hanya membutuhkan seseorang di sini, dan kamu ada. Itu saja. Aisyah terdiam, merasa hancur. Perasaan yang ia pelihara dengan harapan dan mimpi tentang masa depan bersama, tiba-tiba terasa kosong dan hampa. Aisyah terdiam. Kata-kata Fahad begitu menghancurkan hatinya. Ia merasa seperti ditampar keras, disadarkan pada kenyataan pahit yang selama ini ia coba hindari. Semua perasaan yang ia bangun selama ini, semua harapan yang ia pupuk dengan begitu hati-hati, kini terasa hampa dan sia-sia. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa Fahad, pria yang ia anggap sangat dekat, menyatakan bahwa ia tidak mencintainya? Fahad berdiri di hadapannya, tampak bingung melihat reaksi Aisyah yang berubah seketika. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan lagi. Tidak ada kata-kata yang bisa mengubah kenyataan yang baru saja diungkapkan. Aisyah hanya bisa berdiri terpaku, merasakan sakit yang mendalam di dalam dadanya. Ia merasa seolah-olah hatinya telah direnggut begitu saja tanpa ampun. Aisyah, aku tidak bermaksud menyakiti perasaanmu, kata Fahad, mencoba menjelaskan. Aku hanya merasa kesepian. Ini semua bukan tentang cinta sejati. Ini hanya tentang pelampiasan sementara. Aisyah merasa seperti air mata ingin tumpah, namun ia menahan diri. Ia tahu, jika ia menangis sekarang, itu hanya akan membuat segalanya semakin sulit. Namun, bagaimana mungkin perasaan yang ia rasakan terhadap Fahad begitu besar? Namun ternyata ia hanya dianggap sebagai pelampiasan semata. Jadi, semuanya hanya tentang itu. Aisyah berkata, suaranya nyaris tak terdengar. Kamu hanya ingin melampiaskan kesepianmu? Kamu tidak benar-benar peduli padaku? Tanyanya dengan air mata yang hampir jatuh. Fahad menghela napas panjang, terlihat sangat terbebani. Aku tidak pernah ingin membuatmu merasa seperti ini, Aisyah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa kasihan padamu, dan aku tidak ingin kamu berpikir aku hanya mempermainkanmu. Tapi aku juga tidak bisa menipu diriku sendiri. Aku hanya seorang pria yang ingin mencari pelarian dari kesendirianku. Aisyah merasa begitu kosong. Semua perasaan yang ia miliki terasa seperti omong kosong. Ia merasa sangat bodoh telah begitu mudah terbuai dengan kata-kata manis Fahad. Setiap saat bersama pria itu, ia merasa diterima dan dihargai. Namun sekarang, ia tahu bahwa semua itu hanya ilusi. Ia adalah seorang wanita yang jatuh cinta pada seseorang yang tidak pernah benar-benar melihatnya lebih dari sekadar hiburan. Dalam hati, Aisyah merasa dikhianati. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa ia harus menghadapinya. Ia tidak ingin memperlihatkan kelemahan di hadapan Fahad. Meskipun, dalam hatinya, segala sesuatunya terasa hancur. Aku mengerti. Jawab Aisyah akhirnya, berusaha menahan perasaan sakitnya. Aku tahu apa yang kamu inginkan, dan aku tahu sekarang apa yang kamu anggap aku. Terima kasih, sudah jujur padaku Fahad. Setelah berkata demikian, Aisyah berbalik dan berjalan pergi. Meskipun hatinya bergejolak, ia tidak ingin menunjukkan air mata di hadapan Fahad. Ia pergi ke kamarnya, mengunci pintu, dan membiarkan dirinya terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Perasaan yang selama ini ia coba hindari, kini datang begitu kuat. Dan Aisyah merasa hancur oleh kenyataan yang baru saja dia terima. Namun, di balik rasa sakit itu, Aisyah tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ia harus bisa bangkit dari rasa sakit ini dan melanjutkan hidupnya. Tetapi, untuk saat ini, ia hanya ingin menenangkan hatinya dan berusaha memahami segala sesuatu yang baru saja terjadi. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan dengan sangat berbeda. Aisyah mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Meskipun ia tahu bahwa suasana hati dan pikirannya terpecah belah. Setiap kali ia melihat Fahad,
perasaan kecewa dan sakit hati itu datang kembali. Mereka berdua tetap tinggal di rumah yang sama. Namun hubungan antara mereka tidak pernah lagi sama seperti sebelumnya. Kehangatan yang dulu terasa begitu dekat kini terasa dingin dan jauh. Fahad tampaknya merasa sangat bersalah. Setiap kali mereka bertemu, ia mencoba berbicara dengan Aisyah, meminta maaf atas kata-katanya yang telah menghancurkan perasaan wanita itu. Namun, Aisyah selalu menghindar, tidak ingin berlama-lama berurusan dengan pria itu. Ia merasa terlalu terluka untuk mendengarkan penjelasannya lebih lanjut. Apa gunanya? Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa ia hanya dianggap sebagai pelampiasan, bukan wanita yang dicintai. Aisyah mulai merasakan bahwa hidupnya di rumah Fahad semakin sulit. Ia berusaha untuk menjalani hari-harinya dengan sebaik-baiknya. Tetapi, ia merasa semakin terasingkan. Beberapa kali, ia merasa ingin pulang ke Indonesia, meninggalkan semuanya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur begitu saja. Keluarganya bergantung padanya, dan ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Pagi-pagi, setelah selesai membersihkan rumah, Aisyah duduk di ruang tamu, merenung. Matanya kosong, pikiran, dan hatinya kacau. Ia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidupnya. Perasaan yang ia miliki terhadap Fahad masih ada. Meskipun dia tahu itu hanya perasaan satu arah, ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Pada saat itu, Fahad datang ke ruang tamu dan duduk di dekatnya. Aisyah merasa tubuhnya kaku, namun ia tidak menghindar. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan Fahad dan menyelesaikan semuanya. Aisyah, aku ingin berbicara denganmu, kata Fahad dengan suara lembut. Aisyah hanya mengangguk, menunggu Fahad melanjutkan. Aku tahu aku telah menyakitimu, dan aku sangat menyesal atas semua yang terjadi. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan untuk memperbaikinya, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak bermaksud untuk membuatmu merasa terbuang, ujar Fahad, terlihat sangat menyesal. Aisyah menghela napas dalam-dalam, berusaha menahan diri agar tidak menangis. Fahad, kamu sudah berkata semuanya. Aku sudah tahu semuanya. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku tahu kamu tidak mencintaiku, dan aku harus menerima itu. Jawabnya, suara Aisyah terdengar penuh keteguhan meskipun hatinya bergetar. Fahad terdiam, tidak tahu bagaimana melanjutkan pembicaraan. Ia tahu bahwa Aisyah benar. Kata-katanya yang dulu telah merusak segala sesuatu yang telah mereka bangun. Tapi Aisyah tidak lagi ingin terperangkap dalam perasaan yang salah. Ia harus melanjutkan hidupnya. Aku akan mencoba melupakan semuanya, Fahad. Dan aku akan berusaha untuk fokus pada pekerjaan dan keluarga saya. Saya tidak ingin lagi terjebak dalam perasaan ini, Aisyah berkata dengan penuh tekad. Fahad menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Ia tahu, meskipun ia berharap bisa memperbaiki hubungan ini, Aisyah sudah memutuskan. Ia telah membuat pilihan untuk mengakhiri semuanya. Aisyah tahu bahwa meskipun ia harus berjuang dengan rasa sakit ini, ia harus kembali menemukan dirinya. Ia tidak bisa lagi terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan harapan palsu. Beberapa minggu berlalu setelah perbincangan yang menegangkan itu. Aisyah mencoba untuk mengatur hidupnya. Walaupun kenyataan yang dihadapi sangat menyakitkan, ia berusaha untuk menjalani hari-harinya dengan sebaik-baiknya. Namun, perasaan yang menyiksa tidak bisa dipendam begitu saja. Setiap kali ia melihat Fahad, wajahnya terasa beku, dan hatinya kembali teringat pada kata-kata pahit yang diucapkan oleh pria itu. Fahad tidak lagi sering menghubunginya seperti dulu. Setiap kali mereka bertemu di rumah, ada jarak yang tidak bisa diatasi. Aisyah merasa seperti ia kembali menjadi sosok yang terasing, meskipun fisik mereka berada di ruangan yang sama. Begitu banyak waktu yang dihabiskan bersama, namun ternyata hubungan itu tak lebih dari sekadar perasaan kosong yang dilengkapi oleh kata-kata manis yang kini terasa seperti dusta. Namun, seiring berjalannya waktu, Aisyah mencoba mengalihkan pikirannya dari Fahad. Ia tahu bahwa ia harus membangun kembali hidupnya. Meskipun rasa sakit itu masih menyelimuti hatinya, ia mulai memperbanyak waktu dengan dirinya sendiri, merawat dirinya lebih baik, dan mencoba melupakan perasaan yang selama ini membebani pikirannya.
Ia tidak bisa terus terjebak dalam kenangan masa lalu yang hanya menyakitkan. Suatu hari, ketika Aisyah sedang berjalan di sekitar rumah untuk menyegarkan pikirannya, ia bertemu dengan seorang tetangga yang ramah. Wanita itu mengundangnya untuk duduk dan berbicara, membuat Aisyah merasa sedikit lebih ringan. Mereka berbicara tentang kehidupan sehari-hari, dan tanpa sadar, Aisyah mulai membuka hatinya. "Aku tahu, ini mungkin terdengar klise," kata wanita itu dengan senyuman lembut. "Tapi terkadang, kita harus melepaskan yang tidak bisa kita kontrol. Cinta bukan hanya tentang apa yang kita harapkan dari orang lain, tapi tentang menerima diri kita sendiri." Aisyah terdiam sejenak, merenungkan kata-kata wanita tersebut. Dalam hati, ia tahu bahwa itu adalah nasihat yang tepat. Cinta itu harus dimulai dari diri sendiri, dan hanya setelah itu kita bisa mencintai orang lain dengan sepenuh hati. Aisyah merasa sedikit lebih lega setelah berbicara dengan wanita itu. Dan untuk pertama kalinya, sejak percakapan dengan Fahad, ia merasa sedikit harapan kembali tumbuh dalam dirinya. Hari-hari terus berlalu, dan Aisyah mulai merasakan sedikit perubahan dalam dirinya. Walaupun rasa sakit akibat pengkhianatan Fahad belum sepenuhnya hilang, ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang perasaan yang tidak terbalas. Aisyah memutuskan untuk kembali fokus pada kehidupannya, apapun yang terjadi. Satu malam, ketika ia sedang duduk di teras rumah sambil memandang langit, ia mendapat pesan dari Fahad. Awalnya, Aisyah sempat ragu untuk membuka pesan tersebut. Ia merasa bahwa semua percakapan dengan Fahad hanya akan berakhir dengan kebingungannya yang semakin dalam. Namun, rasa ingin tahu membuatnya membuka pesan itu. "Maafkan aku, Aisyah," begitu bunyi pesan itu. "Aku tahu aku telah banyak menyakitimu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat menyesal. Mungkin aku tidak bisa memberikan apa yang kamu harapkan, tetapi aku berharap kita bisa berbicara dengan lebih baik." Aisyah menatap layar ponselnya lama sekali. Ia merasa bingung. Di satu sisi, ia ingin mendengarkan penjelasan lebih lanjut, namun di sisi lain, ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Apa gunanya jika hanya membuat hatinya terluka lagi? Aisyah memutuskan untuk tidak membalas pesan itu malam itu juga. Ia butuh waktu untuk berpikir. Selama beberapa hari berikutnya, Aisyah merenung dengan dalam. Ia bertanya-tanya apakah perasaan yang ia miliki terhadap Fahad masih ada. Ataukah itu hanya keinginan untuk memperbaiki hubungan yang sudah retak? Ia merasa bingung antara keinginan untuk melanjutkan hidupnya sendiri dan rasa kasih yang masih tertinggal pada pria itu. Namun, pada akhirnya Aisyah menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan. Ia harus memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk sembuh. Menghargai dirinya sendiri adalah langkah pertama untuk bisa membuka hati bagi orang lain di masa depan. Pada suatu pagi yang cerah, Aisyah memutuskan untuk memberi jawaban pada Fahad. Dengan hati yang sudah lebih tenang, ia mengetik pesan balasan yang tulus. "Fahad, aku menghargai permintaan maafmu, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku juga menghargai masa-masa yang telah kita lewati bersama. Namun, aku rasa kita sudah harus melanjutkan jalan masing-masing. Aku akan mencoba untuk memaafkan, tetapi aku juga harus melepaskan. Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaan yang kamu cari." Aisyah menekan tombol kirim dan meletakkan ponselnya di meja. Meskipun rasanya berat, ia tahu bahwa inilah langkah yang harus ia ambil. Sebuah langkah untuk menyembuhkan diri dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Setelah itu, Aisyah merasa sedikit lega. Meskipun masih ada banyak perasaan yang perlu ia atasi. Ia tahu bahwa perjalanan untuk sembuh tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia akan menjadi lebih kuat karena menghadapinya. Setiap hari yang berlalu memberi Aisyah kesempatan untuk lebih mengenal dirinya sendiri dan untuk menyembuhkan luka yang ada dalam hatinya. Aisyah mulai belajar untuk lebih fokus pada dirinya sendiri. Ia melibatkan dirinya dalam kegiatan yang membuatnya merasa lebih baik, seperti mengikuti kursus bahasa, berolahraga, dan menulis jurnal untuk menyalurkan perasaan. Dengan cara itu, ia bisa menemukan kedamaian dalam dirinya, meskipun kenangan tentang Fahad masih kadang datang. Ia berusaha untuk tidak lagi terjebak dalam masa lalu, dan
mulai menata hidupnya kembali. Setiap langkah yang ia ambil membawanya lebih dekat pada pemulihan dan membuka pintu untuk masa depan yang lebih baik. Meskipun tidak mudah, Aisyah akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari harapan kepada orang lain. Dalam beberapa bulan ke depan, Aisyah kembali pulang ke Indonesia. Ia bertemu dengan keluarga dan teman-teman lama yang mendukungnya untuk melangkah maju dan menemukan kebahagiaan sejati. Kehidupan baru ini memberinya perspektif yang lebih luas, dan ia mulai menyadari bahwa pengalaman yang ia lalui di Arab Saudi adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Aisyah akhirnya menemukan ketenangan dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang patah hati, tetapi juga tentang menemukan jati diri dan menerima kenyataan hidup. Dengan hati yang lebih terbuka dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, Aisyah siap menghadapi babak baru dalam hidupnya. Teman-teman inspiratif, bagaimana menurut kalian kisah ini? Apakah kalian pernah merasa terbuai oleh kata-kata manis seseorang, hingga akhirnya menyadari bahwa itu semua tidak lebih dari sekadar permainan belaka? Dalam hidup ini, kadang kita harus belajar untuk mengenali perasaan kita sendiri dan tidak terjebak dalam ilusi. Jika kalian merasa terinspirasi atau belajar sesuatu dari kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya hanya di Cerita Penuh Makna Inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Teman-teman inspiratif.